Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Izin menyampaikan salam khas dari Lampung, Tabi pun. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Suratno. Saya adalah seorang dosen di program studi Hukum Bisnis program Sarjana S1 pada Fakultas Desain Hukum Pariwisata dan Teknologi di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemdikti-Saintek, dan video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP unsur pengajaran. Selama menjadi dosen, saya mengampu mata kuliah yang pertama, etika profesi hukum, yang kedua, etika dan hukum bisnis, yang ketiga, pendidikan karakter dan anti korupsi, yang keempat, pendidikan agama Islam, serta yang kelima, kajian agama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu etika profesi hukum. Mata kuliah etika profesi hukum mengkaji mengenai manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, masalah etika, moral, dan agama yang menjadi dasar kehidupan manusia. Karena etika adalah bagian daripada filsafat, maka dikaji juga filsafat moral, hukum kodrat, dan hukum positif. Atas dasar itu, dapat diketahui keterkaitan dengan kode etik profesi yang menjadi penuntun perilaku profesional hukum. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari materi kuliah etika profesi hukum. 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai etika dan moral dalam profesi hukum. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai kode etik profesi hukum. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dan menganalisis hak dan tanggung jawab dalam profesi hukum. Dan yang keempat, mampu berpikir kritis dalam memahami persoalan dan perkembangan kasus-kasus pelanggaran etika profesi. Serta yang kelima, mahasiswa mampu menganalisa perbuatan yang etis dan tidak etis dalam profesi hukum. Perkuliahan ini memiliki bobot 2 SKS dan memiliki 16 kali pertemuan, termasuk 1 kali pertemuan UTS dan 1 kali pertemuan UAS. 1 kali pertemuan memiliki durasi 90 menit dan dilaksanakan secara offline. Pada pertemuan pertama, topik bahasan yaitu tentang hakikat dan kebutuhan manusia sebagai makhluk budaya. Pada pertemuan kedua, membahas tentang hubungan antara manusia dan sistem nilai, serta hak asasi manusia. Pada pertemuan ketiga, membahas tentang etika moral dan agama. Pada pertemuan keempat, membahas tentang urgensi kode etik dalam profesi hukum. Pada pertemuan kelima, membahas tentang etika, tujuan, dan tujuan hidup. Pada pertemuan keenam, materi kuliah membahas tentang perbuatan manusia, penilaian, dan norma. Pada pertemuan ketujuh, membahas tentang hukum moral dan hukum positif. Pada pertemuan ke-8, dilaksanakan ujian tengah semester. Kemudian pada pertemuan ke-9, membahas tentang pekerjaan dan profesi, serta profesi hukum. Pertemuan ke-10, membahas tentang masalah-masalah profesi hukum. Di pertemuan ke-11, membahas tentang arti dan fungsi kode etik profesi. Pada pertemuan ke-12, membahas tentang kode etik profesi kurang berfungsi, kenapa kode etik profesi dan hukum positif pun kurang berfungsi. Pada pertemuan ke-13, membahas tentang kode etik notaris, advokat, hakim, dan kode etik dosen. Pada pertemuan ke-14, kode etik polisi dan jaksa.
Pada pertemuan ke-15, membahas tentang penegakan hukum dan penegakan kode etik. Dan pada pertemuan ke-16, diakhiri dengan ujian akhir semester. Buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah Etika Profesi Hukum adalah yang pertama, buku Etika Profesi Hukum karya dari Abdul Qadir Muhammad, dicetak di Bandung, Citra Aditya Bakti tahun 2014. Buku yang kedua, Etika Profesi Hukum, karya Suhardika Lubis, dicetak di Jakarta, Sinar Grafika 1994. Dan yang ketiga, Eis Mariono yang membuat Etika Profesi Hukum, norma-norma bagi penegak hukum, dicetak di Yogyakarta, Kanisius 1995. Pelaksanaan kuliah ini dilaksanakan secara luring atau offline di dalam kelas ataupun secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai pondasinya, seperti Learning Management System atau LMS dan aplikasi Siakat Dharmajaya. Metode pengajaran yang saya sampaikan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Metode pengajaran ini adalah suatu metode pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memfokuskan pada 3 aspek penting, yaitu penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, dan penilaian hasil belajar. Untuk mendukung delivery, sebelum perkuliahan dimulai, saya dan mahasiswa berdoa terlebih dahulu, lalu berusaha memberikan motivasi dan membentuk lingkungan positif untuk memacu semangat mahasiswa dalam belajar. Kemudian, menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan tersebut juga saya lampirkan pada media pembelajaran seperti LMS Dharmajaya, Edlink, dan Siakat Dharmajaya yang dapat diakses oleh mahasiswa sebagai bahan belajar. Kemudian, tahap interaction, saya memfasilitasi diskusi, pertanyaan dari kolaborasi antara mahasiswa untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Metode interaksi ini dapat berupa memberikan pertanyaan antara dosen dan mahasiswa, berdiskusi, presentasi, kerja kelompok, studi kasus, atau kegiatan lain yang memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Setelah mahasiswa mengikuti serangkaian perkuliahan, maka saya melakukan asesmen penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa mencakup 3 bagian. Bagian pertama yaitu sikap, yaitu bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam diskusi serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, pengetahuan, yaitu bagaimana mahasiswa menguasai materi yang ditunjukkan dalam diskusi, UTS, dan UAS. Serta yang ketiga, keterampilan, yaitu mahasiswa dapat memahami secara komprehensif tentang materi pada mata kuliah Etika Profesi Hukum. Adapun perhitungan asesmen mengikuti aturan yang berlaku di Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya, yaitu meliputi 5 aspek sebagai berikut. Yang pertama, tugas 20%, UTS 20%, UAS 20%, presensi 20%, etika 20%, total 100%. Di awal perkuliahan, saya sampaikan indikator penilaian serta jenis penugasan, baik individu maupun kelompok dalam forum kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan saya sampaikan sebelum pembelajaran dimulai, sehingga prinsip-prinsip penilaian yang aktif, objektif, dan transparan dapat diwujudkan. Selain itu, integrasi dengan teknologi informasi dalam proses penilaian juga dapat mengurangi subjektivitas penilaian. Adapun kontrak perkuliahan di kelas Etika Profesi Hukum adalah 1. Keterlambatan maksimal 15 menit, baik mahasiswa dan dosen. Yang kedua, segala jenis bentuk kecurangan berakibat nilai E. Yang ketiga, wajib membaca sebelum perkuliahan dan membawa buku atau e-book. Dan yang keempat, wajib berpakaian rapi dan sopan.
Baik, sebagai contoh akan saya sampaikan pertemuan kelima pada mata kuliah Etika Profesi Hukum yang berjudul Tanggung Jawab dalam Profesi Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian, sehat? Sehat. Siang hari ini kita masuk materi Etika Profesi Hukum pertemuan yang kelima. Ya, untuk memulai acara kita, untuk memulai pelajaran kita, materi kuliah kita doa dulu biar semuanya jadi berkah buat kita. Setuju? Oke, yuk kita mulai. Bagi yang beragama Muslim, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku sudah hadir tepat waktu pada kesempatan yang baik ini. Kita hari ini membahas tentang etika profesi hukum pertemuan kelima. Namun sebelumnya udah pada makan siang semua ya? Sudah. Aman semua ya? Oke. Hari ini etika profesi hukum pertemuan kelima, singkatnya kita akan membahas tanggung jawab dalam profesi hukum. Ya, fokus materi kita tentang etika tujuan hukum, kemudian tujuan hidup itu apa. Nah, seperti buku yang teman-teman anak-anakku sekalian sudah pegang, karangan daripada Abdul Qadir Muhammad, Etika Profesi Hukum Citra Adiaksa Bakti 2014. Di dalamnya ada materi tentang bab kelima yang akan kita bahas tentang tanggung jawab dan dalam profesi hukum itu seperti apa. Nah, kita akan coba lihat pintasannya seperti apa. Yang pertama, tanggung jawab. Hakikat tanggung jawab itu apa? Yang pertama, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi yang pertama itu ada yang namanya tanggung jawab. Ini pentinglah sebagai ujian kalian semua dalam meniti sebagai seorang napi yang berkarir di bidang profesi hukum. Ya. Kemudian konteks hukumnya bagaimana dalam profesi hukum? Tanggung jawab bukan hanya sekedar kewajiban teknis, melainkan perwujudan dari nilai moral yang tinggi. Apa landasannya? Landasannya adalah tanggung jawab muncul karena adanya otonomi dan kebebasan dalam menjalankan profesi. Ini penting ketika nanti anak-anakku sekalian, kalian menjadi seorang hakim, menjadi seorang jaksa, pengacara, advokat, ataupun lawyer, ataupun notaris. Penting kalian memiliki landasan konteks hukum serta hakikat daripada tanggung jawab. Bisa dipahami di sini? Oke, berikutnya kita akan coba kupas sedikit tentang etika tujuan atau perspektif teleologi. Definisinya, etika tujuan atau teleologi dari bahasa Yunani yaitu telos, berarti tujuan, menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai atau akibat yang ditimbulkan. Relevansinya adalah dalam profesi hukum, setiap tindakan pengemban profesi hukum, baik itu polisi, ya, profesi yang lainnya, jaksa, hakim, advokat, notaris, harus memiliki tujuan yang bernilai moral. Jadi kalau kalian nanti menjadi ahli hukum, profesinya sebagai ahli hukum, kalian harus memiliki tujuan yang ujung pangkalnya adalah nilai moral. Itu baru kalian bisa menerapkan etika profesi hukum yang baik. Selanjutnya, relevansinya tadi yang kedua, tujuan utamanya tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ini daripada tujuan utamanya. Jadi masyarakat tenang. Ada ahli-ahli hukum yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum, mereka menenangkan. Kenapa? Tujuannya menegakkan keadilan. Dan indikatornya, tindakan dianggap etis jika mendatangkan kebaikan yang lebih besar bagi pencari keadilan. Jadi masyarakat ketika kalian menjadi ahli hukum, mereka merasakan kebermanfaatan kalian hadir di tengah-tengah masyarakat. Berikutnya, implementasi etika tujuan seperti apa? Menurut Abdul Qadir Muhammad dalam buku yang kita pelajari bersama,
Kebenaran yaitu mencari kebenaran material dalam setiap perkara. Keadilan, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Ketertiban, mewujudkan masyarakat yang harmonis melalui penegakan aturan. Ya, jadi simple sekali belajar tentang masalah etika, tapi dalam kenyataannya ini membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi. Kenapa? Karena itu nalurinya dari hati masing-masing. Ketika kalian menjadi ahli hukum, maka harus punya nilai, etos, value dalam benak-benak kalian untuk menjadi orang yang mempunyai nilai yang baik dalam hal hukum. Nah, ini sudah di detik terakhir perjumpaan kita. Tujuan daripada hidup dalam berprofesi seperti apa? Nah, ini penting. Manusia sebagai makhluk moral, ya, profesi hukum adalah officium nobile. Officium nobile ini adalah profesi yang sangat mulia. Kalian lihat nggak? Kalau di lingkungan kalian ada yang jadi hakim, tampaknya lebih dihormati, disegani, betul nggak? Iya. Kalau di polisi, disegani nggak di masyarakat? Segani. Itulah kenapa? Karena menganut prinsip officium nobile, profesi yang mulia. Ya, semua profesi baik seperti itu, yang baik-baik. Dan profesi hukum ini profesi yang sangat dimuliakan di mata masyarakat. Maka bekerja bukan sekedar mencari nafkah ataupun job, melainkan pengabdian atau vocation. Bukan hanya job saja. Kalau job saja semua orang bisa, tapi ahli hukum harus punya yang namanya vocation. Gitu. Jadi kalian harus punya value ketika menjadi ahli hukum, tidak seperti pekerja yang lainnya. Oke, keseimbangannya, tujuan material memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Pasti kalau orang ahli hukum biasanya di mata masyarakat secara nilai ekonomi grade-nya di atas atau lebih cenderung di bawah rata-rata. Di atas. Kenapa? Karena secara kebutuhan hidupnya lebih layak biasanya orang ahli hukum. Dan tujuan atau imanan atau spiritualnya yaitu mencapai ketenangan batin dengan bertindak jujur dan menjaga integritas. Nanti kalau kalian menjadi hakim, polisi, jaksa, advokat, notaris harus menjadi ahli hukum yang punya integritas tinggi. Terakhir, visi jangka panjangnya menjadikan profesi sebagai sarana pengembangan diri dan pelayanan kepada sesama manusia. Tujuannya ujung-ujungnya kita bermanfaat untuk masyarakat banyak. Oke, sekarang kita masuk kode etik dalam perspektif Abdul Qadir Muhammad, ya. Apa kode etik dalam perspektif Abdul Qadir Muhammad? Berdasarkan buku Etika Profesi Hukum 2014 yang dicetak, kode etik berfungsi sebagai satu, sarana kontrol sosial. Apa itu? Mencegah campur tangan pihak luar dalam etika profesi. Jadi kalau kita sudah punya kode etik sebagai profesi hukum, kita tidak ada yang dari luar ikut campur tangan. Menguatkan diri kita. Yang kedua, pencegah kewenangan. Artinya apa? Menghindari persaingan tidak sehat antara sesama rekan profesi. Notaris dengan notaris, karena adanya kode etik mereka diatur sehingga mereka bisa berjalan selaras untuk masyarakat. Ya, polisi dengan polisi, karena adanya kode etik mereka tidak saling beradu argumen, tapi mereka bisa berjalan selaras. Begitu juga hakim dan profesi hukum yang lainnya, semuanya berjalan selaras karenanya ada kode etik. Terakhir, standar pelayanannya yaitu menjamin bahwa masyarakat menerima jasa hukum yang profesional dan bertanggung jawab. Ini yang terpenting untuk masyarakat, sehingga masyarakat itu senang, ya, dapat tanggung jawab, profesional, bertanggung jawab. Nah, ini cantik sekali kalau bisa dijalankan, ya. Oke, dari sini dari penjelasan yang Bapak sampaikan, kira-kira ada pertanyaankah yang ingin kita diskusikan pada kesempatan yang baik ini? Boleh diangkat tangannya. Boleh, Marsha. Izin bertanya, Kak. Boleh. Perbedaan antara tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum itu seperti apa? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa? Karena dalam keseharian kita harus bisa membedakan. Ya. Kebetulan sudah ada, saya siapkan catatannya, memang ada kajian khususnya ini, ya. Nah, ini langsung, ya.
Jadi bagaimana tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum, mungkin letak perbedaannya begitu Marsa ya? Letak perbedaannya di mana? Oke, ini saya tampilkan. Yang pertama dari jenis tanggung jawabnya, juga dari dasar pelaksanaannya, juga sanksinya. Ya, apa itu? Kalau jenis tanggung jawabnya, kalau moral itu, dasar pelaksanaan itu pakai hati nurani dan etika. Gitu ya. Kemudian sanksinya rasa bersalah dan malu. Di mata masyarakat ketika ada yang melakukan kesalahan, melanggar moral, maka hati nuraninya dan etikanya itu tergores. Maka biasanya sanksi dari masyarakat biasanya dibuat rasa bersalah, terus punya rasa malu. Misalkan ada orang yang melakukan tindak sesuatu yang mencoreng atas nama adat istiadat, biasanya dibuat sanksinya punya rasa malu, ya, rasa bersalah gitu, kepikiran. Sanksi sosialnya seperti itu. Kalau hukum beda lagi. Nah, di sini perbedaannya. Kalau moral tadi, ya, sanksi yang rasa bersalah. Kalau hukum itu dasar pelaksanaannya adalah peraturan perundang-undangan. Nah, pasal-pasal itu kaitannya. Terus sanksi apa? Didenda atau dipenjara. Di situ letaknya. Jadi kalau tadi cuma dibuat malu saja, di mata masyarakat dikucilkan, kalau adat bisa dikeluarkan dari adat. Tapi kalau melanggar hukum, didenda atau dipenjara. Nah, ini yang terakhir. Kalau profesi kayak kita, dosen, polisi, kemudian advokat, lawyer, hakim, jaksa, pengacara, notaris, itu apa? Kalau profesi dia harus saklek dalam pelaksanaannya sesuai dengan kode etik yang berlaku. Dan sanksinya berupa teguran atau yang terakhir adalah pemecatan. Pernah dengar nggak ada profesi hukum model hakim yang mereka itu mendapatkan teguran, bahkan ada mungkin, mohon maaf, polisi yang dipecat. Pernah dengar nggak? Itulah kira-kira. Kenapa? Karena 3 runutan ini adalah bagian daripada konsekuensi yang harus dirasakan para orang-orang yang melanggar moral, hukum, ataupun profesi. Begitu Marsa? Oke, terima kasih. Yang lainnya boleh? Terakhir? Boleh. Sahri ya? Oke, Sahri silahkan Sahri. Izin bertanya Pak, ada atau tidak contoh studi kasus dalam etika profesi hukum? Oke, studi kasus ya dalam profesi hukum. Saya akan coba sampaikan sedikit. Saya pernah membuat sebuah kajian juga tentang studi kasus. Kita coba lihat. Studi kasusnya. Nah, nih saya pernah membuat sebuah studi kasus seperti ini. Ada A adalah seorang pengacara muda yang memegang teguh prinsip officium nobile. Ia ditunjuk untuk membela seorang klien bernama Pak Budi dalam kasus sengketa tanah. Pak Budi ini adalah seorang pensiunan guru yang seluruh tabungan hidupnya digunakan untuk membeli sebidang tanah. Namun kini tanah tersebut diklaim oleh sebuah perusahaan besar menggunakan dokumen yang terlihat sah secara administratif, namun diduga hasil manipulasi di masa lalu. Ini kasusnya. Ini perlu ketelitian ya. Dalam kasus ini konfliknya dalam proses persidangan, Pak A menemukan sebuah celah hukum. Pak A tadi sebagai apa tadi? Advokat ya. Sebagai mengetahui ada celah hukum nih, prosedur administratif yang terlewatkan oleh pengacara lawan, yang jika ia digunakan, ia bisa memenangkan kasus ini dengan cepat. Dia tahu, ini kalau saya gunakan ini ada celahnya, bisa menang ini. Nah, ya. Namun A juga menemukan fakta mengejutkan bahwa secara historis ada bagian kecil dari tanah tersebut yang sebenarnya bukan haknya Pak B, meskipun Pak B sendiri tidak menyadari hal itu. Nah, ini yang menjadi konflik. Jika A itu jujur mengungkapkan seluruh fakta, etika tujuan mencari kebenaran material, maka Pak B mungkin akan kehilangan sebagian tanahnya. Namun sebagai advokat, kalau Pak A ini menggunakan celah hukum tersebut tanpa mengungkap fakta historis ataupun tanggung jawab profesi membela kepentingan klien, Pak Budi akan menang mutlak, tetapi A merasa telah mencederai
tujuan hidup dan ketenangan batinnya. Kenapa? Karena membiarkan ketidakbenaran terjadi. Ini kasus yang pernah terjadi. Maka sebagai bahan diskusi, kita harus mengetahui kasus ini letaknya di mana. Nah, saya memberikan sebuah simpulan sintesa dan solusi kunci jawabannya. Yang pertama, analisis etika tujuan teleologinya. Poin pertama, etika tujuan tidak hanya melihat hasil akhir, menang kalah, tetapi apakah hasil tersebut mewujudkan keadilan atau tidak. Yang kedua, analisis jika A memenangkan kasus dengan menutup fakta, ia mencapai tujuan subjektif atau kepuasan klien, tetapi gagal mencapai tujuan objektif hukum kebenaran material. Menurut Abdul Qadir Muhammad, profesi hukum harus berorientasi pada nilai kebenaran. Kemenangan di atas kebohongan bukanlah tujuan etis yang sejati. Jadi walaupun dia tahu, dia tidak boleh menyampaikan itu untuk memenangkan perkara, tapi dia harus tahu bagaimana menjaga tujuan etis yang sejati. Maka tujuan hidup vs profesionalisme di sini poin utamanya menjelaskan tujuan material. Analisinya, jika A memilih mengabaikan nuraninya demi reputasi pengacara yang selalu menang, ia mungkin sukses secara material, namun kehilangan integritas imanennya. Keberhasilan profesionalnya sejatinya adalah ketika praktisi bisa tidur nyenyak karena tahu tindakannya tidak mendolimi hak orang lain. Itu yang benar. Maka simpulan akhirnya, secara batas tanggung jawab kode etik, poin utamanya kewajiban membela klien tidak bersifat absolut atau tidak bertentangan dengan hukum dan moral. Ya, kemudian solusinya bagaimana kalau melihat kasus seperti ini? Solusinya, langkah aksinya si A harusnya sebaiknya melakukan konsultasi jujur dulu dengan Pak B terlebih dahulu ya, menjelaskan temuannya tersebut dan menyarankan Pak B untuk mengakui sebagian kecil kesalahannya. Oh Pak, ini ada tanah bukan haknya Bapak, seperti itu. Jadi jangan diambil semuanya Pak ya. Namun tetap berjuang menggunakan celah hukum untuk bagian tanah yang memang sah miliknya Pak B. Ya, hasil ini akan menjaga nama baik Pak Budi atau Pak B tadi itu sebagai pengacara. Dia dianggap sebagai guru yang jujur. Pak B yang tadi pemilik tanah ya, dianggap sebagai guru yang jujur dan menjaga integritas daripada pengacara dan tetap memberikan pembelaan hukum yang efektif. Maka begitu ya, Syahri. Kesimpulannya ini, menjadi orang jujur di tengah sistem hukum yang kompleks itu berat. Jujur berat nggak sih? Berat. Kalau dalam ujian jujur itu penting. Tapi ya, itulah yang membedakan seorang tukang hukum dengan seorang yang profesional hukum. Jujur memang berat, tapi lebih berat kalau tidak jujur. Maka pesan saya kepada anak-anak sekalian, jadilah ahli hukum yang punya profesi hukum apapun itu, menjadi ahli profesi hukum yang menjunjung hukum dan berkeadilan serta menjunjung nilai kejujuran. Kalau itu dilaksanakan, maka hidup kita bisa tenang. Tadi disampaikan, kita sebagai ahli hukum malam harinya bisa tidur, siang harinya hidup kita bisa tenang, hidup kita juga berkah. Demikian anak-anakku, terima kasih sudah hadir hari ini. Semoga sehat selalu dan salam buat papa, mama, ayah, bundanya, bapak, ibunya, supaya apa? Minta doa dengan mereka agar materi kuliah yang dipelajari bermanfaat dan kalian bisa menjadi para ahli-ahli hukum yang profesional dan bermanfaat. Itu saja, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Semoga sehat, berkah selalu. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Salam buat keluarga semuanya, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian profil diri saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat dan menilai portofolio Tridharma saya. Mohon bantuan, dukungan, dan doanya agar saya dapat terus berkembang dan berkarya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan semoga Bapak Ibu Asesor diberikan kesehatan, keberkahan, serta kelimpahan selalu beserta keluarga besar. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.